Selamat datang lagi di channel 902 Garage, teman-teman. Kita lagi ada di workshop. Kita akan nge-review part yang cukup penting juga, sektor pengereman lagi, dan mencoba sharing, mencoba memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman juga nih. Karena ini cukup penting menurut kita, biar teman-teman nggak salah dalam pemilihan part. Ini nih yang masih banyak diabaikan sama teman-teman mengenai pemilihan kaliper 4 piston di motor-motor 150 cc, terutama kebetulan kita lagi ada Honda CB150 atau CBR 150. Macam-macam kaliper itu banyak ukurannya. Jadi nggak cuma 4 piston saja, tapi teman-teman perlu perhatikan ukuran kampas rem dengan piringan cakramnya. Jadi masih banyak teman-teman yang pakai kaliper 4 piston besar, big, di piringan standar yang diameter piringannya lebih kecil, bukan lebih kecil ya, kecil. Jadi si penampang piringan ini hanya sanggup, misalnya dari pabrikan motornya, Hondanya, ngegigit selebar 2,5 cm. Tapi si kampas rem kaliper yang ukurannya besar, dia bisa sampai 3,5 cm. Jadi teman-teman, kalau yang piringannya sudah habis, kemakan begini, kalau ganti kaliper yang ukurannya besar, dia akan cukup bahaya resikonya, karena si kampas itu nggak akan rata sama piringannya. Jadi si kampas itu akan ngigit si piringan yang belum kemakan. Alhasil pengereman nggak maksimal, dan bisa jadi yang kejadiannya sering ndut-ndutan tuh di handle, itu pasti pengaruh ke sini dan nggak pakem, karena yang digigit sama kampas nggak maksimal. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi saran dari kita nih, pemilihan kalipernya juga penting. Ada kaliper 4 piston yang ukurannya lebih kecil, yang memang kampasnya diperuntukkan si piringan ini. Jadi gigitannya sesuai dengan kampas kaliper originalnya. Dia memang sama-sama 4 piston, hanya beda ukuran pistonnya lebih kecil aja. Nah ini si kampasnya pas dengan ukuran kampasnya original. Bisa pakai yang besar, asalkan teman-teman kondisi piringannya ini baru. Jadi seperti belum kemakan, jadi kalau mau ganti sekalian ganti piringannya. Nah beda halnya sama piringan yang sudah lebar diameternya. Jadi bukan hanya diameter, tapi penampang yang buat digigit sama kampas itu sudah ukurannya 3,5 cm. Jadi teman-teman kalau ketemu piringan yang lebar, memang butuh kampas remnya yang besar. Jadi cukup gitu untuk digigit. Bisa pakai yang kecil, tapi kemakannya juga sedikit gitu. Jadi saran dari kita juga, kalau memang mau ganti kaliper 4 piston yang besar di motor Honda CBR atau CB150 yang kayak begini, itu saran dari kita, piringannya harus baru kalau mau bertahan. Tapi kalau mau lebih maksimal lagi, pakai piringan yang lebar. Jadi piringannya, penampangnya lebar, diameternya pun lebar, akan semakin maksimal digigit sama kaliper yang ukurannya besar gitu. Nah, kebetulan kita juga sudah siapkan bracket cakramnya khusus yang diameter standar. Nih, jadi khusus kaliper slim, jadi piringannya standar, kita ready. Dan lagi produksi juga buat yang piringannya lebar, tapi dengan catatan pelek harus dibubut. Next video akan kita bahas itu. Nah, ini pitchnya sama dengan yang besar, tapi kita setting buat piringan standar. Kalau teman-teman mau pakai yang besar, bisa juga, kita bracketnya siapin juga. Jadi mau pakai kaliper KTC 4 piston, mau pakai kaliper Brembo, itu bisa juga, sama, karena ukuran pitch jarak bautnya itu sama. KTC 4 piston, Brembo 4 piston, yang red logo itu sama dengan yang slim juga. Nah, bisa teman-teman lihat perbandingan ukuran kampasnya. Saran dari kita, kalau misalnya masih piringannya standar, pakai yang slim. Dan cukup rekomen juga kalau master remnya belum diganti, seperti motor ini masih sanggup
dengan catatan yang kemarin kita info, master remnya harus kondisi segar. Nih bisa dilihat perbandingan kampas remnya, ukurannya. Yang ini hanya sanggup 2,5 cm. Nah yang ini dia bisa sanggup sampai lebar penampangnya 3,5 cm. Jadi teman-teman harus perhatikan pemilihan part ini juga. Nggak bisa sembarang upgrade ukuran kaliper 4 piston. Tapi penting pemilihan part ini. Karena efeknya, yaitu yang tadi kita info, efeknya akan pengaruh ke pengeremannya juga gitu. Jadi teman-teman perlu perhatiin piringan, biasanya piringan yang penampang buat kampas remnya lebar itu diameternya 320 mm ya. Jadi kalau mau upgrade sekalian, kita bikinin adaptornya buat CBR atau CB150 bisa gitu. Bracket sudah kita siapin. Nah kalau untuk bracket yang piringan standar kita ini kita jual harga 175.000, bisa via e-commerce atau via WhatsApp. Di IG juga sering kita posting di history atau di feed. Bagian belakang sekalian kita nge-review. Bracketnya juga kita sudah ready, tapi piringannya nggak perlu ganti teman-teman. Jadi tinggal pasang bracket ini, kaliper KTC, gantung di bawah. Nah beberapa kali teman-teman juga tanya, Om kenapa nggak bikin yang di atas? Kenapa di bawah, selalu di bawah? Sama seperti motor-motor balap yang ada di ajang MotoGP, itu kaliper ditaruh di bawah itu tujuannya biar si minyak rem itu bisa ada gravitasi turun ke bawah, dan tujuannya akan semakin pakam kalau si minyak rem itu mengalir ke bawah. Sama kayak yang rem depan itu kan dari master rem atas ke bawah, itu tujuannya itu biar semakin pakem. Untuk belakang kita jual di harga 350.000, sama bisa order via e-commerce atau kontak di WA. Bahan besi, finishingnya powder coating. Tujuannya yaitu pernah kita share di IG juga, harganya yang kita tekan di sini biar terjangkau sama teman-teman. Kualitas boleh diadu, bracket bahan besi, bukan karena kita nggak bisa aluminium, bisa, tinggal kondisikan harga. Jadi teman-teman kalau mau order aluminium, pre-order kita siapin, bisa, nanti tinggal kita atur. Untuk saat ini yang kita ready, bracket depan, bracket belakang, khusus motor 150 cc kita ready semua. Honda CBR, Honda New CB150, terus Suzuki GSX, RS Bandit, itu kita ready depan belakang. Sama Yamaha R15, V3, MT15, dan R15 V2 baru yang depan aja bisa, tapi yang belakang harus order khusus gitu. Kesimpulannya teman-teman, kalau mau upgrade pengereman bener-bener harus banyak pertimbangan dan hati-hati, jangan salah pilih part. Banyak kaliper-kaliper di luar sana yang ukurannya 4 piston, cuma mikirin, upgrade 4 piston, upgrade kalipernya merek ini merek itu, tapi nggak dipertimbangkan mengenai ukuran si kampas rem dengan si piringan cakramnya. Ini penting. Jadi piringan cakram itu sama kampas rem itu selalu berhubungan. Kalau semakin lebar kampas rem tapi piringan yang nggak lebar, ya sama juga bohong. Jadi penting banget pemilihan kaliper ini, nggak hanya cuma merek aja yang dipikirkan, tapi ukurannya harus dipertimbangkan. Ukuran piston, ukuran kampas rem, ukuran master rem, itu penting. Nah, kita share di sini, mudah-mudahan apa yang kita pernah rakit, apa yang pernah kita alamin di sini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai informasi, dan kita juga mudah-mudahan bisa ada informasi-informasi yang baru lagi yang kita dapat pada saat ngerakit motor di sini, pada saat project motor di sini, bisa kita share lagi nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe channel kita dulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kita semakin semangat nih guys buat bikin video-video informasi-informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.